Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam pemberitaan firman Tuhan yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar suatu ayat yang sering dikontradiksikan, yang saya beri judul Gadara atau Gerasa, ya. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Puji syukur kami panjatkan malam ini Tuhan, sebagai ungkapan rasa terima kasih kami Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami mau datang di hadapan Tuhan, membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus membuka wawasan dan pengetahuan kami tentang Engkau, agar kami dapat masuk dalam kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Malam ini kita akan membahas mengenai suatu mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Mari kita baca ayatnya terlebih dahulu, yaitu di Matius 8 ayat 28. Setibanya di seberang, yaitu daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Atau dapat juga kita lihat di Markus 5 ayat 1-2. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. 2. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Di Lukas 8 ayat 26-27, lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. 27, setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Jadi ada dua masalah yang sering dikontradiksikan, ya. Yang pertama yaitu apakah Yesus datang ke Gadara atau Gerasa, dan yang kedua yaitu berapa sih sebenarnya orang yang kerasukan setan itu, satu orang kah atau dua orang kah, ya. Untuk menjawab kedua pertanyaan itu, maka kita harus mencermati apa yang tertulis di dalam kedua ayat tadi. Yang pertama yaitu apakah Yesus datang ke Gadara atau Gerasa. Kitab Matius mencatat Yesus tiba di daerah orang Gadara, sedangkan kitab Markus dan Lukas mencatat Yesus tiba di daerah orang Gerasa. Dengan adanya dua pendapat ini, maka banyak pula ditafsirkan sebagai berikut. Dan yang terbaik mengatakan bahwa kedua daerah itu sebenarnya sama saja. Mungkin telah terjadi kesalahan cetak ataupun kesalahan dalam menafsirkan atau menerjemahkan ayat dalam Alkitab, karena mempunyai bunyi yang hampir sama. Namun mereka yang mengatakan ini tidak mempunyai bukti yang kuat berdasarkan Alkitab. Sebagai pembawa firman, kita tentu tidak boleh ceroboh dengan memasukkan pendapat kita pribadi yang tidak mempunyai dasar yang kuat, karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Ingat, yang kita bawakan itu bukan isi hati kita atau pendapat kita, tetapi isi hati Tuhan. Dan tentu kita mengamini bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang sempurna, Tuhan yang tidak pernah membuat kesalahan sekecil apapun juga. Sekarang kita akan melihat peta di daerah Danau Galilea, ya, karena Alkitab mencatat bahwa Yesus setelah melakukan perjalanan mendaratlah atau menyeberanglah. Ini berarti Yesus melakukan perjalanan dengan perahu atau dengan kapal, yaitu melalui Danau Galilea, ya. Apalagi sebelum ayat tersebut kita juga tahu bahwa Yesus telah membuat mukjizat lainnya, yaitu meredakan angin topan. Inilah peta daripada kota Gadara atau Gerasa yang terletak di Dekapolis. Ternyata kalau kita perhatikan di dalam peta beserta keterangannya, menyatakan bahwa Gadara itu adalah sebuah kota dekat Danau Galilea. Diperkirakan jaraknya sekitar 10 km.
sedangkan Gerasa adalah nama kota atau daerah yang mempunyai jarak kurang lebih 45 km dari Danau Galilea. Namun kedua kota ini terletak di daerah Dekapolis bersama daerah lainnya, yaitu kota Pela, Rapana, Dion. Jadi jelas Gadara dan Gerasa ini adalah dua daerah yang tidak sama atau yang berbeda. Jadi penafsiran selama ini mengatakan Gadara atau Gerasa sama itu sudah terbantahkan ya. Jadi memang mereka malas ya, terutama pembawa firman itu untuk mencari menggali firman Tuhan ya. Lalu karena kemalasan itu mereka menafsirkan menurut pemikirannya sendiri, karena mereka juga tidak menguasai daerah tersebut. Dengan tidak menguasai daerah tersebut dan kemalasan mereka untuk mencari atau menggali daerah tersebut, maka mereka mengambil kesimpulan, oh kedua daerah itu sama karena mempunyai bunyi yang sama, mungkin ya salah cetak atau nama lain dari kota tersebut. Padahal jelas di dalam peta yang tadi sudah saya tunjukkan, Gadara dan Gerasa adalah dua kota yang berbeda, baik dengan jaraknya maupun letaknya dari Danau Galilea. Pertanyaan selanjutnya adalah di mana sebenarnya terjadinya peristiwa tersebut. Mari kita simak informasi yang kita peroleh dalam Alkitab ya, karena tadi sudah saya katakan kita tidak boleh mengambil kesimpulan atau menafsirkan dengan pikiran kita sendiri. Markus 5 ayat 2, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Ini berarti lokasi kejadian itu tidak jauh dari Danau Galilea. Walaupun tadi saya katakan 10 km dari kota, itu berarti dari Danau Galilea ke pusat kotanya itu 10 kilo. Kota itu kan besar, jadi antara nanti peristiwa terjadinya itu ya tidak 10 kilo, mungkin hanya 3-4 kilo saja, karena ini akan terjadi di pinggiran kota. Mari kita teruskan penafsiran kita ya. Jadi sekali lagi ini berarti lokasi kejadiannya tidak jauh dari Danau Galilea, namun jauh dari pusat kota, karena lokasi pekuburan itu merupakan tempat yang najis bagi orang Yahudi. Bahkan sampai sekarang pun mereka masih mempercayainya. Buktinya adalah bahwa perluasan kota Yerusalem sampai saat ini tidak pernah mengambil tanah bekas kuburan. Jadi sebenarnya bagi orang kita percaya, kita juga sebenarnya tidak boleh atau jangan membeli daerah-daerah atau pemukiman yang bekas kuburan ya, karena sekarang ini karena terbatasnya lahan kuburan, lahan untuk pemukiman manusia, banyak sekali kuburan lama yang digusur, lalu mereka mendirikan pusat-pusat perbelanjaan ataupun perumahan ya. Kemudian ayat lainnya kita lihat, yaitu di Markus 5 ayat 11. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan ya. Artinya daerah tempat kejadian itu adalah ada peternakan babi, dan biasanya peternakan hewan atau babi itu tidak pernah diperbolehkan di tengah kota ya, karena baunya sangat mengganggu daerah pemukiman. Lagi pula tempat itu harus mempunyai bahan baku makanan dan minuman ya bagi babi. Kemudian ayat yang lain lagi kita lihat, yaitu di Markus 5 ayat 13. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Jadi lokasi peternakan babi tersebut harus mempunyai bukit yang cukup tinggi, karena dikatakan di ayat tadi bahwa babi-babi tersebut terjun dari jurang. Artinya babi-babi itu melompat dari tempat yang cukup tinggi dan harus berada dekat dengan Danau Galilea ya. Kemudian pada Markus 5 ayat 14, maka berlarilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Artinya lokasi kejadian itu bukan juga di tengah kota ya, karena dikatakan para penjaga babi itu berlari ke kota dan
kampung-kampung sekitarnya. Jadi syarat lain adalah lokasi tersebut harus dekat dengan berbagai kota kecil yang disebut dengan kampung. Jadi berdasarkan keempat syarat tadi, maka kota yang paling memungkinkan terjadinya peristiwa tersebut adalah Gadara. Karena kota Gadara ini yang paling dekat dengan Danau Galilea. Kota Gadara inilah yang memiliki bukit-bukit karena terletak di Bukit Gilead, dan di sana banyak sekali pohon ek yang buahnya sangat disukai oleh kawanan babi. Karena berbukit inilah maka kawanan babi tersebut dapat terjun ke dalam Danau Galilea. Dan kota Gadara adalah kota yang paling strategis, baik untuk pergi ke kota Pella, Ravenna ataupun ke Gerasa. Sedangkan kota Gerasa jaraknya dengan Danau Galilea adalah 45 km. Kota Gerasa terletak di lembah yang subur dengan sungai Yabok, sehingga daerah tersebut cocok disebut dengan daerah dataran rendah atau tidak mempunyai bukit karena terletak di lembah ya, tanah yang lebih rendah daripada dataran ya, dan sangat ideal dipakai untuk bercocok tanaman ya, dan tidak dapat digabung dengan peternakan babi karena akan merusak pertanian. Jadi kota Gerasa ini yang terletak di lembah, kenapa itu sangat bagus untuk pertanian? Karena satu, cuacanya bagus karena di lembah itu pasti lebih sejuk ya. Kedua, kalau hujan, air-air dari bukit itu akan turun ke bawah ke dalam lembah tersebut. Dan jelas kalau ada perkebunan ataupun daerah bercocok tanam itu tidak dapat digabungkan dengan peternakan babi. Kalau digabungkan nanti ya tumbuh-tumbuhannya akan dirusak atau akan dimakan oleh babi ya. Jadi jelas ini kota Gerasa tidak mungkin dapat dipakai untuk peternakan babi ya, karena kita tahu pada waktu itu beternak babi dengan sekian banyak, yaitu 2000 kalau kita masih ingat ya tidak bisa dimasukkan ke dalam kandang seperti saat ini. Pada waktu itu ya babi dilepas untuk mencari makanan ya, tidak di dalam kandang. Sama seperti pemeliharaan domba yang juga membutuhkan padang rumput yang luas dan hijau serta tentu air yang cukup ya. Dan di daerah Gerasa ini tidak mempunyai kota-kota kecil atau yang disebut dengan kampung. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa lokasi sebenarnya tempat kejadian adalah kota Gadara. Lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa Markus Lukas menuliskan kota Gerasa? Pada waktu itu kota Gerasa lebih terkenal daripada kota Gadara, dan lokasi dari kejadian tersebut memang tidaklah terlalu jauh dari kota Gadara. Walaupun tadi disebut 45 km, tapi kita harus ingat bahwa suatu kota itu tidak cuma titik, tapi mempunyai daerah yang cukup luas ya. Misalnya bisa saja kota tersebut luasnya, diameternya mungkin atau jari-jarinya 45 km ke Danau Galilea dan 45 km ke kota Gerasa ya, misalnya ini untuk kota Gadara. Sedangkan demikian juga kota Gerasa ya, dia kalau mempunyai 5 km menuju Danau Galilea dan 5 km menuju ke arah yang berlawanan dengan Danau Galilea ya. Jadi supaya orang lebih mengenal tempat kejadian tersebut, maka kedua penulis tersebut memakai kota yang lebih dikenal. Seperti kita ketahui bahwa kitab Markus atau Matius ditujukan kepada orang Yahudi yang belum percaya, sehingga Matius yakin dengan menulis kota Gadara, maka orang Yahudi pasti tahu dengan pasti lokasi yang dimaksud ya. Sedangkan kitab Lukas dan Markus itu ditulis untuk orang yang agak jauh. Misalnya kitab Lukas ditulis untuk orang di Asia Kecil, dan Markus menulis kitab untuk orang yang agak jauh, yaitu untuk orang Yunani. Jadi di dalam membaca Alkitab kita juga harus mempertimbangkan tujuan atau gaya penulisan daripada si penulis. Tidak boleh kita hanya berfokus pada satu ayat saja. Sama halnya kalau kita ingin memberitahukan, misalnya kita bagi orang Cirebon, kalau kita ingin menunjukkan daerah Beber misalnya, itu kalau buat orang Cirebon sendiri ya pasti mereka tahu ya kan, tahu dengan
percis letak tempat beber itu di mana. Tetapi kalau kita berbicara dengan orang yang di luar kota Cirebon, misalnya orang Jakarta, kalau kita disebutkan lokasi beber itu, mereka tentu akan bingung. Dan mereka akan lebih mengerti kalau disebut suatu daerah yang dekat dengan kota Cirebon. Ya, itu ilustrasi secara singkatnya ya. Berdasarkan catatan sejarah diketahui bahwa kota Gerasa itu lebih besar memang daripada kota Gadara. Gerasa memiliki tempat pertunjukan atau teater ya. Di sana seringkali penduduk kota itu mengadakan pertunjukan. Kota Gerasa itu dibangun oleh Alexander Agung sebagai ibu kota pemerintahannya. Raja Yunani, itulah sebabnya baik Markus maupun Lukas mencatat kota itu sebagai lokasi kejadian, dengan harapan orang-orang Yunani maupun orang-orang Asia kecil, yaitu sekarang tepatnya di daerah Turki, menjadi lebih mengerti mengenai lokasi peristiwa tersebut ya. Kemudian kedua, berapa orang yang kerasukan sebenarnya. Kitab Matius mencatat 2 orang yang kerasukan. Sebaliknya kitab Markus dan Lukas mencatat 1 orang yang kerasukan. Mana yang benar ya? Keduanya adalah benar ya, sebab yang dicatat oleh Matius adalah benar 2 orang yang kerasukan. Namun yang seorang yang kerasukan itu tidak parah atau tidak berbicara dengan Yesus, sedangkan yang seorang lagi kerasukannya sangat parah ya. Orang inilah yang dicatat oleh Markus dan Lukas, sebab laki-laki itu kerasukan 1 legion setan atau roh jahat. Inilah yang menarik yang dicatat oleh para penulis Injil tersebut, yaitu Markus dan Lukas. Sebab kalau hanya kerasukan biasa saja, maka mukjizat itu sudah sering kali dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Tetapi orang yang kerasukan 1 legion roh jahat, inilah yang pertama kalinya dicatat dalam Alkitab. Jadi baik Markus maupun Lukas tidak mencatat dengan kata hanya seorang saja, tetapi mencatat datanglah seorang. Mungkin yang pertama yang kerasukan itu, yang parah itu, lebih agresif karena dia kemasukan 1 legion roh jahat, sedangkan yang satu lagi mungkin berdiri atau berada di dalam jarak yang agak jauh ya. Jadi mana yang lebih tepat ya? Tentu yang lebih tepat adalah Matius, sebab Matius adalah saksi mata. Dia adalah salah satu dari rasul atau murid dari Yesus yang mengikuti dan menyaksikan peristiwa tersebut. Sedangkan Markus dan Lukas hanya mungkin berdasarkan keterangan saksi mata. Kita ingat Lukas sudah mencatat sebelum mulai pemberitaan di dalam kitabnya bahwa dia sudah melakukan penelitian, menganalisis dan seterusnya, menginterview para saksi mata ya. Jadi dengan hal yang menarik itulah yang dicatat oleh Markus dan Lukas ya. Jadi mereka tentu hanya berfokus pada 1 orang saja yang kerasukannya parah, yaitu yang kerasukan 1 legion. Jadi kesimpulannya juga tidak ada kontradiksi, baik pada kasus Gadara maupun Gerasa sama-sama ingin menceritakan peristiwa tersebut dan memberikan pengertian kepada para pembacanya. Demikian juga dengan adanya 2 orang atau 1 orang yang kerasukan, semua itu adalah benar, tidak ada yang kontradiksi. Tetapi sebenarnya tujuan daripada Alkitab bukan hanya menyatakan lokasi kejadian tersebut saja, tetapi yang jauh lebih penting adalah kita dapat mengimani bahwa kuasa Tuhan Yesus itu jauh lebih besar daripada para iblis, walaupun jumlahnya 1 legion. Dan ini sudah sering kali dikupas berapa banyak 1 legion itu ya, yaitu kurang lebih 6.800-an ya. Ya, jadi dengan demikian maka 2 pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh mereka yang ingin mengganggu iman percaya kita itu sudah terjawab. Lalu ada pertanyaan lagi yang kerap kali juga justru menjadi pertanyaan bagi umat Kristen. Yang pertama itu, mengapa di Gadara ada peternakan babi? Yang kedua yaitu mengapa Yesus diusir dari Gadara setelah menyembuhkan orang yang kerasukan itu. Untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu mengapa di Gadara ada peternakan babi. Nah, inilah pertanyaan umum, karena sebagai orang Yahudi tentu kita tahu bahwa mereka dilarang untuk mengkonsumsi babi. Imamat 11
ayat 7-8. Demikian juga dengan babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. 8. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Jadi walaupun di dalam ayat tersebut disebut dengan babi hutan, tetapi kita sebagai pembaca harus menafsirkannya dengan segala macam babi. Memang ada sebagian orang yang menafsirkan karena babi hutan itu kan jorok, apa saja dimakan di hutan, ya apa saja yang ditemui itu dimakan, sehingga banyak cacing, banyak penyakit dan seterusnya. Namun saya mau katakan bahwa Alkitab tidak menyatakan alasan tersebut. Jadi sekali lagi dari para pengkhotbah, jangan selalu menafsirkan ayat di dalam Alkitab menurut isi hati atau pikirannya, tetapi semuanya itu penafsiran harus berlandaskan ayat-ayat di dalam Alkitab. Alkitab sudah jelas melarang memakan babi. Karena apa? Karena kukunya terbelah namun tidak memamah biak. Jadi baik babi hutan, baik di ternak atau segala macam babi itu, kukunya memang terbelah, tetapi dia tidak memamah biak. Inilah yang menjadi alasan mengapa Tuhan melarang orang-orang Yahudi untuk memakan daging babi. Ya, tentu bagi orang Kristen tidak berlaku, karena kita sudah tahu ya, di dalam kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Tuhan sudah merubah ya. Jadi ada kalimat satu yang sangat menarik saya, justru yang sering terlupakan, yaitu bangkainya pun jangan kamu sentuh. Kata bangkai secara umum itu memang ditafsirkan hewan yang sudah mati dan membusuk atau menimbulkan bau yang tidak sedap. Padahal kalau kita mengacu pada KBBI justru hal lain artinya ya. Bangkai adalah tubuh hewan yang sudah mati. Jadi semua hewan hidup ya yang sudah mati itu ya disebut bangkai, baik yang baru mati maupun yang sudah lama ya. Ya, tidak disebutkan yang sudah membusuk atau sudah menimbulkan bau seperti pengertian yang umum. Demikian juga kalau kita lihat di King James Version, itu ditulis dengan kata carcass ya, yang memang juga berarti bangkai. Namun persamaan kata carcass itu adalah karkas ya. Bahkan kata ini sudah diadopsi oleh para pedagang daging di pasar ya. Mereka memberikan pengertian karkas itu adalah daging hewan yang sudah disembelih atau dipotong tanpa kepala, tanpa jeroan, tanpa kulit, tanpa bulu. Jadi hanya benar-benar dagingnya saja. Nah, ini yang disebut dengan karkas ya. Jadi berdasarkan ayat itulah jelas orang Yahudi di samping tidak boleh mengkonsumsi daging babi, juga tidak boleh menyentuh babi yang sudah disembelih. Pertanyaan lain, kalau gitu untuk apa mereka beternak babi sampai sekian banyak atau sekian besar? Kita ingat bahwa kota Gerasa merupakan bekas ibu kota pemerintahan orang Yunani yang ditaklukkan oleh orang Romawi. Dengan demikian penduduk kota itu kebanyakan adalah orang Yunani dan orang Romawi, bahkan sampai ke Galilea. Ya, kita tahu di Galilea itu juga banyak sekali campuran orang-orang asing di sana yang hidup di kota di daerah Galilea ya. Jadi orang Yahudi yang berternak babi di sana mendapatkan keuntungan yang besar ketika mereka menjual daging kepada orang Yunani maupun orang Romawi, karena tidak banyak orang Yahudi yang mau beternak babi karena mereka memang sudah dilarang oleh hukum Taurat. Pertanyaan lainnya juga timbul biasanya. Bisa saja yang berternak itu bukan orang Yahudi ya, mungkin orang Yunani atau orang Romawi. Namun ada alasan yang sangat kuat mengapa Yesus mengabulkan permintaan roh-roh jahat itu berpindah ke 2000 babi seperti yang tertulis dalam Alkitab ya. Mari kita lihat ayatnya. Markus 5 ayat 13. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. 2 ekor babi adalah jumlah yang besar dan harganya juga lumayan besar ya.
Kalau kita menghitung harga babi pada saat ini, yaitu seekor babi itu biasa bisa mencapai 100 kg, ya, dan yang minimal dijual itu 100 kg. Baiklah, kita ambil rata-rata yang 150 kg saja yang dijual. Harga daging mentahnya misalnya yang termurah adalah 50.000. Dengan demikian maka satu ekor yang beratnya 150, berarti 50 dikali dengan 150 yaitu 7,5 juta. Kalau dikali dengan 2.000 ini berarti 15 miliar, ya. Dengan demikian peristiwa ini dikatakan bahwa jiwa orang percaya itu sangat mahal dan berarti. Seperti yang Yesus sering katakan dalam perumpamaan. Misalnya seekor domba yang hilang di antara 100 ekor, atau perumpamaan tentang dirham, atau tentang perumpamaan kisah anak bungsu yang hilang dan seterusnya. Pertanyaan yang lain timbul, mengapa pemilik babi itu tidak menuntut Yesus karena sudah menimbulkan kerugian yang sangat besar itu? Yesus ingin memberikan pengertian bahwa beternak babi adalah suatu pelanggaran yang serius dalam hukum Taurat. Sama seperti Yesus ketika membersihkan pekarangan bait Allah dari para pedagang dan penukar uang. Untuk itulah Yesus mau mengabulkan permohonan setan-setan itu untuk masuk ke dalam babi-babi. Inilah alasan bahwa peternak itu adalah orang Yahudi, sebab mereka tahu bahwa kalau mereka sudah melakukan suatu pekerjaan yang dilarang dalam hukum Taurat, namun karena mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar tanpa saingan mungkin, ya kan, ya jadi mereka nekat melakukan perbuatan tersebut. Ya, demikian juga dengan kehidupan kita manusia ini. Seringkali kita juga melakukan banyak bisnis yang sebenarnya sudah dilarang oleh Tuhan, namun karena bisa mendapatkan atau mendatangkan keuntungan yang besar, maka akhirnya kita juga melakukannya, ya. Itulah sebabnya peternak babi orang Yahudi itu tidak meminta ganti rugi kepada Yesus karena tahu bahwa perbuatan ini adalah suatu kejijikan di mata Tuhan dan hukuman bagi mereka adalah sangat berat, ya, bisa sampai hukuman mati. Mereka hanya mendesak kepada Yesus saja supaya segera meninggalkan kota tersebut, ya. Adalah suatu hal yang aneh kalau kita pikirkan dengan logika kita. Yesus sudah menyembuhkan orang yang kerasukan setan itu atau rasukan roh iblis, seharusnya mereka berterima kasih kepada Yesus. Namun fakta yang terjadi adalah hal yang sebaliknya. Itulah sebabnya mereka tidak ingin Yesus mengganggu bisnis mereka yang bisa menghasilkan keuntungan yang sangat besar tersebut. Dapat kita lihat di Markus 5 ayat 17. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Perilaku peternak babi ini juga sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang percaya yang setiap minggu bergereja, rajin berdoa, rajin menyembah dan seterusnya, namun mereka tetap melakukan bisnis yang tercela, bisnis yang menabrak hukum Tuhan. Misalnya menyogok dalam memenangkan tender, ya kan? Misalnya juga memberikan hadiah-hadiah kepada pimpinan atasan supaya jabatan kita bisa naik, ya, terutama mereka yang di dalam pemerintahan, ya kan. Kemudian juga menyogok untuk tender misalnya, ya, mengenakan tarif atau keuntungan yang besar dalam bisnis rumah sakit. Sekarang banyak loh, ya, orang yang dengan bangga menyatakan hamba Tuhan itu rumah sakit itu benar-benar mahal luar biasa. Bahkan mereka dengan bangga mengatakan bahwa ini loh, saya melakukan kegiatan sosial. Iya, kalau dilihat dengan rumah sakitnya saja, memang itu seharusnya sosial. Artinya apa kalau sosial? Artinya itu tidak mengambil keuntungan. Jadi kalau mereka itu mengenakan tarif yang sangat tinggi, itu bukan sosial, tapi namanya merampok. Ya, cek aja. Ada orang bakal dan kesaksiannya bangga sekali menyatakan bahwa saya mempunyai rumah sakit yang menolong orang. Apa yang ditolong gitu loh. Tapi kan saya punya yayasan yang bisa untuk menolong mereka. Iya, ya, tapi yayasan itu kan prosedurnya lama dan berapa orang yang bisa ditolong. Iya, kalau penyakitnya bisa ditunda. Kalau penyakitnya itu darurat bagaimana? Tengah malam misalnya, yayasan sudah tutup, orang itu dibawa ke rumah sakit. Apa kalau rumah sakit mau tunggu sampai yayasan approve atau menyetujuinya? Kalau tunggu besok mungkin orangnya sudah mati. Dan inilah
yang memang sering terjadi kontradiksi dalam kehidupan kita. Atau banyak juga orang yang melakukan memberikan atau rental, ya kan, mengadakan bunga yang cukup tinggi tentunya juga, ya. Ya, mereka juga dengan bangga mengatakan menolong orang yang membutuhkan uang. Iya, kalau kamu membebaskan uang, iya. Apa tidak sebaiknya misalnya kamu menyisihkan sebagian keuntungan itu, lalu ditempatkan di rumah sakit atau di perbankan atau dimanapun di lembaga keuangan itu, dan itu khusus bagi mereka, diperuntukkan bagi mereka yang memang benar-benar miskin, sehingga orang-orang yang diberi kepercayaan itu bisa melakukan atau mengambil keputusan dengan cepat, ya kan, karena ada dana yang memang tersedia, ya kan, misalnya diberikan wewenang kepada direktur rumah sakit ataupun ya katakanlah orang yang bertanggung jawab pada shift itu, atau dengan diberikan sudah kriteria-kriteria. Ya, jadi banyak sekali cara yang dapat ditempuh oleh orang-orang percaya sebenarnya kalau mereka benar-benar ingin menjalankan firman Tuhan. Tetapi jangan memakai ayat di dalam Alkitab sebagai tameng, sebagai perisai untuk membenarkan perilaku mereka. Ini menurut saya lebih jahat daripada orang dunia, ya. Kita lihat orang dunia, misalnya orang-orang dunia itu yang kaya itu, ya, mereka mau bikin yayasan, ya, di pemilik Facebook, pemilik Apple dan seterusnya, mereka mau bikin yayasan. Jack Ma juga demikian, Alibaba, ya, mereka benar-benar mendonasikan uangnya itu kepada mereka yang miskin, bahkan jumlahnya sangat besar. Mereka bisa menyumbang kepada negara miskin, ya, dan seterusnya, ya. Inilah pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa Gadara ini, ya. Biarlah firman Tuhan itu terus menuntun hidup kami, melembutkan hati kita, ya kan, dan terus mengubah kehidupan kita agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikianlah firman ini yang dapat saya sampaikan. Mari kita teduhkan kepala kita. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan pada malam hari. Biarlah kami terus dibukakan hati dan pikiran kami untuk lebih mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya. Amin.